Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi pada tema 3, subtema 3, yaitu perubahan wujud benda pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Simak dengan baik ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar tentang menguap, teman-teman. Apa itu menguap? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Pasti pernah ya? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan akan mengering, teman-teman. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, jadi peristiwa ini namanya adalah menguap, teman-teman ya. Jadi menguap itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Nah, contohnya adalah ketika kita menjemur pakaian. Nah, ketika kita menjemur pakaian, awalnya pakaian tersebut basah kan? Nah, kemudian setelah terkena sinar matahari, pakaian tersebut lama-kelamaan menjadi kering. Airnya hilang. Nah, itu namanya menguap ya, teman-teman ya. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Itu namanya adalah menguap. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur. Lama-kelamaan akan mengering. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan barusan ya. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah, peristiwa menguap yang lain juga bisa dilihat dari saat kita memanaskan air, ya. Pada saat kita memanaskan air di dalam panci lama-kelamaan akan berkurang. Pernah nggak teman-teman atau bundanya di rumah saat masak airnya mengering atau kering ya? Kering airnya sampai kering. Nah, itu namanya menguap ya teman-teman ya. Air tersebut tidak hilang, namun berubah wujud dari cair ke uap atau gas ya. Jadi uap itu adalah berwujud gas ya. Peristiwa perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap, teman-teman. Atau teman-teman bisa coba saat memanaskan air pegang atasnya. Nah, itu terasa panas. Nah, itu adalah uapnya, teman-teman. Ya. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, ini ada pada halaman 145 ya. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif dari motif matahari. Teman-teman bisa coba ya di rumah ya. Berikutnya adalah mengembun, teman-teman. Nah, mengembun ini teman-teman bisa lihat di sini ya contohnya ya. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas. Sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, seperti ini. Ini namanya mengembun ya, teman-teman ya. Atau bisa juga di sini, teman-teman bisa lihat contohnya ini. Perhatikan ketika kalian naik mobil. Pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalamnya kering kan? Kemudian ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan akan menjadi basah. Nah, itulah yang dinamakan mengembun ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair ya.
Dihafalkan ya, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya tadi, air panas di gelas, jika ditutup maka permukaan tutupnya akan mengembun. Akan ada titik-titik air di atas tutupnya ya, permukaan tutupnya. Nah, kaca mobil saat hujan, maka bagian dalamnya ada titik-titik air. Sama ketika teman-teman memanaskan air. Nah, di bagian tutupnya itu ada titik-titik air. Nah, itu namanya mengembun ya. Peristiwa dari gas menjadi cair, dari uap ya. Uap itu naik kemudian berubah menjadi zat cair. Itu namanya mengembun. Mungkinkah es yang mencair itu dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya teman-teman ya. Akan tetapi, tetes air itu berasal dari uap air di sekitarnya yang terkena suhu rendah, suhu dingin. Nah, kamu telah mempelajari beberapa penjelasan ya. Ada kata yang belum kamu pahami? Nah, kalau ada silahkan diskusikan dengan temanmu. Kemudian, teman-teman bisa menuliskan di sini kosakata baru berikut dengan artinya. Halaman 154 ya. Nah, di sini Ustazah menemukan beberapa kata ya. Ada kata proses. Nah, proses itu artinya urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Ada kata embun. Embun itu adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Ada kata cuaca. Cuaca itu artinya adalah keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu. Suhu itu artinya adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Ini derajat ya. Uap itu adalah titik-titik air titik-titik dari benda cair di udara. Nah, itulah teman-teman pembelajaran tentang mengembun. Ustazah juga akan menjelaskan tentang peran ya, mengulangi tentang peran. Nah, di halaman 156 Siti dan teman-teman ini baru saja melakukan percobaan dalam kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Punya ya teman-teman ya, sekolah kita ada petugas kebersihan. Apa saja tugasnya? Lakukan secara berkelompok, wawancarailah orang yang mempunyai peran di sekolah. Tanyakan tugas-tugas dari masing-masing orang tersebut. Nah, kemarin Ustazah sudah menjelaskan ya, waktu kita Zoom. Nah, ini adalah nama-nama yang ada di sekolah ya. Ada guru kelas, kepala sekolah, penjaga sekolah, dan seterusnya. Berikut dengan perannya. Nah, untuk petugas di sini tidak ada petugas kebersihan ya, teman-teman bisa tambahkan. Nah, di sini kemarin sudah Ustazah jelaskan. Teman-teman boleh baca kembali pelajaran yang kemarin. Baik teman-teman, sekian penjelasan Ustazah untuk pembelajaran 3 dan 4. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.